Jenius mendadak bersama The Prams. Oke, adik-adik, The Prams masih setia ya, mendampingi adik-adik untuk belajar dari rumah ya. Kali ini The Prams menyampaikan sebuah materi yang sangat penting, sangat esensial, berjudul pola bilangan ya. Kali ini adalah matematika 8 SMP semester 1 begitu. Nah, meskipun ini di kelas 8 SMP itu ya, tapi adik, yang namanya pola bilangan ini nanti akan sangat dekat dengan kehidupan adik-adik. Baik adik-adik masih belajar maupun sampai mencari kerja ya. Karena hampir semua TPA, tes potensi akademik ya, itu ada pola bilangan. Semacam TIU ya, tes intelijensia umum. Misalnya adik-adik mau masuk STAN atau mau masuk ke jenjang pendidikan seperti S2 maupun S3 atau bahkan kenaikan pangkat. Jadi materi ini teramat sangat penting dan adik-adik diawali di kelas 8 SMP. Jadi perhatiannya harus ekstra ya. Ini akan sangat dekat dengan adik-adik ya. Karena itu ini nanti akan saya kembangkan ya, tidak hanya materi di 8 SMP ya, dan channelnya nanti akan kita tunjukkan secara berdampingan ya, karena di TIU STAN, The Prams juga sangat dalam mengupas ini, begitu. Oke ya adik, kita mulai. Jadi, yang pertama ini tentang pengertian barisan bilangan, begitu. Kalau dalam definisi adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Jadi sebuah susunan bilangan adik yang punya keteraturan. Nah, keteraturan itulah yang selanjutnya dinamakan pola. Jadi kalau ditanyakan bagaimana polanya, artinya adik-adik disuruh menunjukkan bagaimana keteraturannya. Itu harus kita temukan. Tentu ada trik-trik tersendiri ya, bukan hanya sekedar menebak ya. Matematika bukan tebakan ya. Nah, bagaimana trik-trik itu? Nah, nanti akan secara detail The Prams akan sampaikan. Baiklah. Sekarang yang kedua ya, adik, barisan bilangan khusus ya. Khusus itu ya sangat tertentu dan polanya. Karena ini khusus ya, berarti akhirnya nanti adik-adik harus familiar, adik-adik harus kenal, dan akhirnya harus hafal. Kalaupun tidak hafal, harus bisa membuatnya, begitu ya. Oke, kita awali. Yang pertama adalah barisan bilangan asli. Tentu saja kita kenal ya, asli, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, kalau diteruskan 4 ya. Ingat adik ya, kalau ini sebuah barisan maka tanda hubungnya adalah koma adik ya. Karena nanti di bab ini juga adik-adik akan mengenal deret. Nah, kalau deret bukan koma tapi ditambah. Nah, ini harus tahu dulu. Maka setiap kali barisan pasti koma. Adik lihat betul ya. Barisan toh, maka koma. Barisan kan, maka koma gitu ya. Itu harus konsisten. Oke. Baiklah, kembali ke barisan bilangan asli. Adik-adik, ternyata diperolehnya ya, ini dari konfigurasinya satu itu ya 1 titik. Kemudian berikutnya ditambah 1 titik lagi, tambah lagi. Berarti kira-kira suku berikutnya bagaimana? Tadinya ada 3, tambah 1 lagi gitu adik ya. Sehingga di sini ada berapa adik? Tentu 3 ditambah 1. Maka pola berikutnya kalau sudah meneruskan ya 4 gitu adik ya. Coba semua kita teruskan sampai 2 pola. Kira-kira berikutnya bagaimana? Masih gampang adik ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 tambah 1 gitu ya. Maka di sini akan menjadi apa adik-adik? Ya, tentu saja yang tadi adalah 4, kemudian ditambah dengan 1 gitu ya. Pola berikutnya berapa? 5. Sangat sederhana. Oke, akhirnya inilah barisan bilangan khusus yang disebut bilangan asli. Ini masih dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil bagaimana? Ya, tentu 1, 3, 5. Ya, ini masih mudah. Tentunya 7 terus 9. Dari konfigurasi apa? Ya, 1 tentu 1 titik. Kemudian bisa 3 itu ditambahi 2. Ya, supaya tetap ganjil kan. Maka nambahnya 2. Kalau nambah 1 kan genep adik ya. Maka berikutnya juga gitu, tambah 2 lagi. 3 tambah 2, makanya 5. Ya, mari kita lanjut, kira-kira pola berikutnya bagaimana? Ya, nambahnya kan 2. Sebelumnya kita tulis dulu. Ini tadi sebelumnya adik ya. Oke, kemudian penambahnya. Nah, penambahnya saya tulis. Gini ya adik ya. Berarti penambahnya adalah 2. Maka di sini menjadi bagaimana? 5 ditambah
2. Berapa adik? 5 tambah 2? 7 deh, gitu ya. Nah, kita sudah konsisten untuk dua suku berikutnya, adik ya. Maka di suku berikutnya, ya, kita tulis seperti ini dulu, 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya. Ditambah 2 titik, adik, ya. Tambah 2 titik, berarti tambah titik lagi, gitu ya. Maka tentu di sini menjadi apa, adik? Tadinya ada 7 ditambah 2. Ya, berapa? 9 dan seterusnya. Maka akhirnya inilah barisan bilangan ganjil ya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Awalnya masih mudah sekali, tapi nanti sampai belakang, wow, adik-adik bisa terkesima ya. Ternyata ya sangat dalam, sangat detail nanti. Oke, tapi dari yang mudah adik-adik harus paham dulu ya, tanpa ada nyepelekan gitu. Karena kalau udah nyepelekan, ya nanti jadi nggak ngerti ke belakang. Baik, kemudian yang C, perhatian adik, barisan bilangan genap. Ya, kita udah kenal juga 2, 4, 6 gitu ya. Dan itu ternyata dari konfigurasi ya awalnya 2 itu ya 2 titik adik ya. Kemudian menjadi 4 tentu tambah 2. 2 titik tambah 2 titik lagi, tambah 2 lagi. Kira-kira pola berikutnya bagaimana? Ini kita tulis dulu. Yang sebelumnya gini adik ya. Ada 2 baris, 3 kolom, betul ya? Lalu kita tambahkan 2. Itu dengan menambah baris apa kolom? Ya tentu kolom ya. Kalau nambah baris nanti nambahnya 3 lagi, jadi nggak pas ya dek ya. Sehingga ini jadinya adalah, tadinya adalah 6 lalu ditambah 2. Berapa dek? Tentu 8 ya. Kemudian untuk berikutnya, berarti sebelumnya kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, begitu adik ya. Kita tambahkan, ingat ya, bukan baris tapi kolom dengan 2 titik lagi. Maka di sini menjadi apa, adik? Tadi 8 lalu ditambah 2. Berapa, adik? 10 dan seterusnya. Inilah yang namanya barisan bilangan genap, gitu, adik ya. Karena ini adalah sekali lagi khusus ya, maka adik harus kenali. Nah, berikutnya ini menjadi ya sudah lumayan mulai berpikir. Masih bilangan khusus yaitu barisan bilangan segitiga, gitu ya. Barisan bilangan segitiga. Nah, ternyata adik, barisan bilangan segitiga ya 1, 3, 6, ayo berapa? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, setelah gini maka yang kita perlukan adalah konfigurasinya ini. Kalau tadi mudah ditebak ya, kali ini sudah mulai berbalik. 1 dimulai dari 1 titik ya, kemudian supaya menjadi segitiga tentu kita tambah 2 titik gitu ya. Maka kemudian 3, 1 tambah 2 yaitu 3. Kemudian berikutnya tentu supaya menjadi segitiga lagi ya, berarti kita harus tambah ini, dan tambah ini. Berarti tambahnya adalah 3. Gitu adik ya. Nah, sekarang kira-kira pola berikutnya bagaimana? Ya, kita tulis dulu apa adanya ya. Sebelumnya kan ini adik ya. Ini sebelumnya. Nah, gitu. Sebelumnya seperti ini. Nah, kalau saya ingin menambah ya, tentu saja dari tadi ini 1, 2, terus ini 3, berarti di sini adalah 4. Tambah saja di sini. Berarti ini juga 4 adik ya. 4. Akhirnya apa? Tentu ini harus menyesuaikan. Ini harus ada, sini harus ada. Gitu adik ya. Betul? Ternyata ditambahnya berapa adik? Dari tadinya adalah 6 ya. Tadinya adalah 6. Lalu ditambahnya dengan berapa adik? 1, 2, 3, 4. Jadi 6 tambah 4 ya. Gitu ya dek ya. Jadinya seperti ini. Nah 6 itu dari sebelumnya. Nah kalau diurus lagi sebenarnya 6 tadi dari mana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gitu adik ya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa angka berikutnya barisan segitiga adalah 10 setelah angka 6. Gitu ya. Nah, berikutnya sebenarnya mudah ditebak tanpa harus menggambar. Kita sudah tahu polanya, adik. 1, 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ayo kira-kira berikutnya ini apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ketahuan deh ya.
Sementara adik, yang ini tadi sudah tahu kan berapa nilainya? Sampai sini tadi adalah 10. 10 tambah 5 berarti 15 deh, dan seterusnya. Akhirnya, inilah barisan bilangan segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, sampai sini sudah cukup asing bukan? Maka kenali bagaimana konfigurasinya. Ya, karena satu ketika kita akan lupa, kalau hanya hafal akan lupa. Tetapi ketika mengerti lupa pun kita akan bisa mencari. Karena pada dasarnya tentu matematika itu bukan hafalan. Sepakat ya adik-adik? Maka memahami ini jauh lebih penting daripada sekedar menghafalkan. Gitu adik ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada barisan bilangan khusus yang disebut barisan bilangan persegi. Ya, ingat persegi berarti harus sama sisi adik ya. Sama sisi, betul. Dimulai dari 1, ini sama sisi, barisnya 1, kolomnya 1 gitu ya. Kalau ini apa? Barisnya 2, kolomnya 2. Ini apa? Barisnya 3, kolomnya 3. Gitu adik ya. Otomatis kalau seperti ini, suku pertama 1 itu ya 1 kuadrat. Ini ada 4 ya, berarti 2 kuadrat. Ini ada 9 kan, 3 kuadrat. Sehingga untuk suku berikutnya ya mudah ditebak. Coba kita buat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sebelumnya ya. Maka ketika kita lanjutkan ya, tentu saja adik ini ditambah ya, kolomnya menjadi 4 gitu ya. Tentu barisnya juga 4 gitu. Nah, akhirnya jelas sekali bahwa ini berapa adik? 4 kali 4 ya, 4 kuadrat gitu ya. Maka barisan bilangan persegi 1, 4, 9 ya, 16 gitu ya. Mudah ditebak, kira-kira berikutnya berapa adik? Ternyata 5 kuadrat ya. Pasti berikutnya 5 kuadrat. Berapa adik? 25 ya. Nah, sehingga kalau nanti kita sudah belajar tentang rumus suku ke N, maka barisan bilangan persegi itu tidak lain UN-nya ya, itu adalah N kuadrat itu ya. Tapi nanti akan lebih dalam, kita akan bicara menentukan rumus suku ke N. Oke. Nah, berikutnya ada lagi adik yang namanya barisan bilangan persegi panjang ya. Kalau persegi panjang tentu nggak bisa dimulai dari 1, nggak bisa ya. Kalau 1 kan bukan persegi panjang tapi persegi, maka mulainya angka 2 gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Barisnya tambah 1, kolomnya tambah 1. Kalau tadi hanya ada 1 baris, sekarang menjadi 2 baris, tambah 1 kan. Tadi 2 kolom, sekarang 3 kolom, tambah 1 gitu caranya ya. Ini kesini juga gitu, barisnya tambah 1 menjadi 3 baris, kolomnya tambah 1 menjadi 4 kolom ya. Dan ternyata angka-angkanya ketahuan ini ya, bahwa ini tinggal apa adik, ini ada 2, ini sebenarnya kan 2 ini apa, 2 kali 1 gitu adik ya. Ternyata ini berapa ini, 2 kali 3 ya kan ya. Terus di sini berapa, 3 kali 4 ya. Mudah ditebak, tapi coba kita konfigurasinya kita tunjukkan. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, barisnya kita tambah 1, kolomnya ditambah 1. Kita nambah baris yuk, gini ya adik ya. Oke, untuk nambah kolom berarti begini. Nah, udah kelihatan. Ternyata ini polanya apa adik? Ya, tentu saja ini ada 4 ya, kemudian kali 5 gitu adik ya. Sehingga pola berikutnya langsung ketahuan. Ini 3 kali 4 tadi 12, 4 kali 5 berarti berapa adik? 20 ya adik ya. Kalau suruh berikutnya tentu saja gampang ya, 3 kali 4, 4 kali 5, berikutnya apa adik? 5 kali 6. 5 kali 6 berapa adik? Tentu 30. Nah, ternyata cukup asik ya deh ya, barisan bilangan persegi panjang. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6. Nah, kita temukan polanya ya.
keteraturannya sudah kita temukan. Begitu. Kemudian adik, ya, masih ada barisan bilangan khusus ya sampai pada G yang dinamakan segitiga Pascal. Ini adik-adik nggak boleh tidak kenal. Kenapa? Karena nanti penerapannya bisa banyak sekali. Ya, diterapkan di matematika sendiri, juga ada di fisika atau cabang-cabang ilmu lain, bahkan pada ilmu ekonomi, adik. Ya, seorang ekonom ya, ini harus sangat mengerti segitiga Pascal ya, ada terapan-terapannya. Nah, ini karena adik masih 8 SMP ya, sabar dulu. Jadi memahami tentang apa dan bagaimana segitiga Pascal ya. Kalau penerapannya tentu saja ya masih sangat terbatas ya. Itu pun dalam pengembangan, dalam pengayaan adik. Nah, bagaimana segitiga Pascal itu? Ya, begini adik. Segitiga Pascal ini adalah sebuah pola. Baris pertama itu 1. Baris berikutnya kita 1-1. Pokoknya nanti yang di pinggir 1 terus ya. Kemudian ini bisa 2 itu bagaimana? 1 tambah 1. Makanya 2 kita pinggiri dengan 1. Itu adik ya. Coba pola berikutnya ya. Pola berikutnya berarti 1 tambah 2 adik. Berapa? 3. 2 tambah 1. Oh sama 3 ya. Dipinggiri dengan 1. Itu saja ya. Kita lanjutkan satu baris lagi misalnya. Berarti gimana ini? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dipinggiri dengan 1. Gitu ya. Dan seterusnya. Inilah yang dinamakan barisan bilangan segitiga Pascal. Nah, sekarang adik-adik banyak hal yang unik di sini. Perhatikan ya, lihat baik-baik. Berarti ini baris 1. Baris 1 cuma ada angka 1. Baris 2 ada 2 angka yaitu 1 dan 1. Baris ketiga ada 3 angka yaitu 1, 2, 1. Berarti ini baris keempat ini adik ya. Saya tulis ini adalah baris keempat gitu ya. Berarti ini bagaimana adik? Dia adalah baris ke-5 gitu adik ya. Ternyata seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada hal yang unik adik. Tentang arah miring ini namanya diagonal. Ya, diagonal pertama dari segitiga Pascal itu isinya adalah angka berapa? 1 ya. Terus berapa itu? 1. Kemudian apa? 1, 1 dan seterusnya. Nah, maka selanjutnya diagonal ke 1 ya, ini dinamakan dengan barisan. Ayo apa namanya? 1 terus itu. Berarti barisan bilangan apa? Kalau 1 terus berarti bilangan apa, adik? Nggak pernah berubah. Apa? Ayo apa? Bilangan konstan gitu ya. Ya kan, Dik ya? Tetap 1 terus. Itu namanya barisan bilangan konstan. Begitu. Ini diagonal ke 1. Nah, ternyata unik sekali. Sekarang mari kita lihat keunikan dari diagonal kedua ya. Adik perhatian diagonal kedua berarti arahnya ini set. Wow, keren banget. Ternyata berapa adik? 1. Kemudian berapa? 2. Lalu 3. Kemudian 4. Oh, ini mudah sekali ditebak. Pasti 5, 6, 7. Nah, ketahuan ternyata barisan bilangan apa ini? 1, 2, 3, 4 itu. Barisan bilangan apa? Asli. Ya, betul gitu? Iya banget ya. Gitu adik. Oke ya. Ternyata indah sekali. Nah, penasaran ya untuk diagonal ketiga. Berarti angkanya ada apa nih adik? Angkanya ada apa? Ketiga berarti ini adik ya. Ini diagonal ketiga ini. Yuk, berapa? 1, 3, 6, dan seterusnya. Sebenarnya kalau dilanjutkan kan ini 4 tambah 6 ya dek ya. 4 tambah 6 berapa dek? 10 itu ya. Dan seterusnya. Oke baik. Nah kenal nggak adik? Ini masuk barisan bilangan apa? 1, 3, 6, 10. Ayo silahkan loading adik. Diingat-ingat. 1, 3, 6, 10. Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk jari? Untuk Pram nggak bisa ngerti ya. Ini kalau bau-baunya adalah sepertinya segitiga, Dek. Ya nggak sih? Barisan bilangan segitiga tadi 1, 3, 6, 10. Ya, kita cek ya. Cek.
Nah, barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10. Wow, keren. Ternyata begitu. Iya banget ya. Nah, jadinya asik ya, Dek ya. Diagonal pertama dari barisan bilangan segitiga Pascal itu bilangan konstan, yaitu satu semua. Diagonal kedua ternyata bilangan asli. Diagonal ketiga ternyata barisan bilangan segitiga. Nah, ini The Prams lanjutkan sampai ada diagonal keempat, ada diagonal kelima ya. Tapi tentu saja biar adik-adik tertantang dan pengen berpikir ya, silahkan nanti angkanya dicari adik, kemudian dinamai itu barisan bilangan apa. Dan pastinya itu ada namanya loh ya, ada namanya, karena itu nanti akan jelas sekali. Silahkan dicoba, selamat mencoba. Kalau adik bingung, tulis di kolom komentar ya, kita akan diskusi di situ, gitu ya. Baik, nah sekarang berikutnya masih di segitiga Pascal adik-adik ya, yaitu tentang jumlah bilangannya. Ternyata juga unik dan asik sekali ya. Adik perhatian, baris ke-1 ya, jumlah baris ke-1. Berarti ini cuma ada satu saja, tidak dijumlah dengan siapapun ya, karena angkanya cuma 1. Sekarang adik coba baris kedua dijumlah, berarti apa itu? 1 ditambah 1. Jawabannya 2, gitu ya. Sekarang baris ketiga. Berarti ini adik ya, 1, 2, 1. Ya, dia adalah 1 ditambah 2 ditambah 1. Berapa adik? 4, gitu ya. Kalau misalnya baris, biar makin ketahuan polanya ya, baris keempat adik, coba baris keempat ini masih ada ya. 1 tambah 3, begitu. Tambah 3 lagi ditambah 1. Ayo berapa ini? Ini 6 tambah 2. Betul ya? 8 adik ya? Oke. Nah, dan seterusnya. Baru mari coba kita rumuskan. Ya. Kalau ke-1, 1. Kedua, 2. Ketiga, 4. Keempat, 8. Nah, kira-kira rumusnya bagaimana? Coba adik perhatikan baik-baik. Sepertinya kalau melihat angka 1, 2, 4, 8. Ini sepertinya adalah perpangkatan dengan bilangan pokok 2 ini. Coba cek aja. 1 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 0 kan ya? Tahu ya? Kalau 2, 2 pangkat berapa? 1 ya. Kalau 4, 2 pangkat berapa adik? 2 lah ya. Kalau 8, 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Nah gitu. Adik, kalau ini ya baris ke-1, ini saya namakan N, jadi N-nya 1. Ini N-nya 2. Ini N-nya 3. Ini N-nya 4. Kalau N-nya 1, pangkatnya 0. Kalau N-nya 2, pangkatnya 1. Makanya berselisih 1 ini. Coba aja. Kalau N-nya 3, pangkatnya 2, ya kan? 3 kurangi 1 kan 2. 4 kurangi 1, 3. Oh iya, ya udah berarti ketemu adik bahwa jumlah bilangan pada baris ke N untuk barisan bilangan segitiga Pascal itu adalah 2 berpangkat N-1. Udah ketahuan rumusnya. Loh, apa fungsinya rumus? Kalau ada rumus, kita tidak perlu lagi secara manual. Misalnya ada soal, berapakah jumlah bilangan baris ke-5 dari segitiga Pascal? Ya berarti N-nya 5. Tinggal 2 pangkat 5 kurangi 1. 2 pangkat 4 gitu adik ya, berarti jumlahnya adalah 16. Cepat banget ya dengan tahu rumusnya ini. Nah, bukan tidak mungkin adik ya, soal-soal begitu akan ditanyakan di berbagai tes. Oke ya, ingat ya, 2 pangkat N min 1. Oke, baiklah, 2 halaman telah kita lalui. Ya adik-adik, masih tetap semangat ya, kita ke halaman 3 untuk materi barisan bilangan. Nah kemudian masih ada ya barisan bilangan khusus yang disebut barisan Fibonacci ya, Fibonacci. Oke, ini nama-nama penemunya ya. Sekarang kira-kira ini barisannya adik 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah coba konsentrasi penuh ya adik-adik, konsentrasi 100% ya. Kira-kira aturannya bagaimana barisan seperti ini ya? Kok keteraturannya sepertinya aduh gimana ini kan gitu ya. Dan setiap kali melihat persoalan begini kan pusing kalau adik nggak punya dasar. Tapi coba
kita belajar menemukan. Diawali 1 terus 1, berarti kalau suku pertama dan suku kedua ini sudah ndak bisa, ndak ada polanya, jadi selalu begitu. Ya, selalu 1-1. Nah, kalau 2 kira-kira dari mana ini angka 2 ini? Kalau kita lihat ini 1-1, 1 tambah 1 berapa, Dek? 2. Ya, cocok ya, Dek ya. Kira-kira 3 ini dari mana? Loh, 3 kan 2 tambah 1, gitu kan, Dek ya? Ya udah. Kira-kira 5 dari mana? 5 kan 3 tambah 2. 8 dari mana? 8 kan 5 tambah 3. Oh, udah. Nah, kalau gitu aturannya bisa kita tulis. Ayo, belajar nyusun kalimat yang enak, Dek. Jadi barisan bilangan Fibonacci itu aturannya suku pertama dan suku kedua selalu 1 dan 1. Nah, baru mulai suku keberapa itu, Adik? Suku ketiga ya didapat dari, ayo bagaimana tadi? Suku ketiga kan ini ya. Ini kan 1 tambah 1. Berarti apa? Penjumlahan apa, Adik? Ya, 1 tambah 1 itu apa? Ya, tentu saja dua suku. Dua suku bagaimana? Dua suku sebelumnya. Bagaimana? Cocok kalimat ini? Cocok ya, Dek ya? Betul kan ya? Dua suku sebelumnya apa? 1 dan 1 dijumlah. Betul. Dua suku sebelumnya apa? 2 dan 1 jadi 3. Dua suku sebelum 5 apa? 3 dan 2. Loh, cocok banget, Masya Allah. Gitu ya. Nah, ini. Dengan aturan pola, maka kita bisa melanjutkan paling enggak dua suku berikutnya. Coba misalnya ini, Dek. Bagaimana ini? Dua suku sebelumnya, berarti 8 dan 5. 8 tambah 5, 13 deh. Wow, mudah sekali. Kelanjutan berikutnya, dua suku sebelumnya, 13 tambah 8, 21. Masya Allah. Teramat sangat mudah ya. Ini melanjutkan barisan bilangan Fibonacci ya. Ini ketika tidak benar-benar jelas, pasti akan kebingungan bagaimana kelanjutannya. Tapi ketika mengerti, wow, ternyata ya enteng banget, Adik ya. Oke, baiklah Adik. Sekarang untuk subbab yang ketiga di sini kita akan belajar pola barisan bilangan ya. Jadi pola barisan bilangan. Pola tadi apa? Keteraturan. Jadi ada satu barisan bilangan, kita temukan keteraturannya. Tujuannya apa? Dengan kita tahu polanya, maka kita bisa melanjutkan ke suku-suku berikutnya. Kan gitu, Adik ya. Kita mulai langsung dengan contoh-contoh ya, aturan barisan bilangan. Oke. Nah, Adik, yang pertama ada yang dinamakan barisan bertingkat 1 ya. Ini untuk yang ditambah. Karena kemungkinannya nanti ada beberapa ya, seperti operasi di matematika, ada ditambah bisa dikurangi. Ada lagi nanti yang polanya dikali, ada polanya dipangkatkan ya. Ya operasi matematika itu apa toh? Ya kira-kira kan pi polondo ya, peng poro lan sudo. Lah pangkat itu kan sebenarnya perkalian, gitu ya. Begitu. Sehingga kita harus tahu karakter ya. Ciri dari masing-masing itu diwujudkan dalam sebuah pola. Untuk ditambah ini ada yang bertingkat 1. Artinya apa? Coba Adik cek. Ini ke sini tambah berapa, Adik? Ya, 1 menjadi 3 tambah berapa? Tambah 2. Ini 3 ke 5 tambah berapa, Dek? Tambah 2. Ini tambah berapa, Dek? Tambah 2. Tambah berapa, Dek? Tambah 2. Oh, berarti ini yang sederhana sekali ya, namanya bertingkat 1. Ditambah bertingkat 1. Pola berikutnya gimana? Enteng banget, tambah 2. Berapa, Dek? 11. Berikutnya lagi gimana? Tambah 2. Berapa, Dek? 13. Udah, Dek ya? Yang mudah biarkan mudah, gitu ya. Nah, sekarang setelah tingkat 1 ada lagi yang namanya tingkat 2 ya. Perhatian baik-baik. Mari tingkat 2 kita dalami ya. Penjumlahan tapi bertingkat 2. Kalau kita cek ya, tingkatan pertama ini 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 tambah berapa, Adik? Tambah 3. 6 ke 10 tambah berapa, Adik? 4. Wow. Lah penambahnya kok beda-beda. Nah, inilah makanya ada tingkatannya. Nah, sekarang dari penambahnya itu kita temukan juga polanya. Nah, iya kan, Dek ya? Nah, ternyata ini ditambah dengan sebuah angka berapa, Dek? 1. 3 ke 4 tambah berapa, Dek? Tambah 1. Wow, keren. Sehingga penambahnya ini kan sudah sama, Dek.
maka ini tingkat pertama, tingkat kedua. Namanya tingkat 2. Berarti apa bisa tingkat 3? Bisa. Ya, ketika ini penambahnya belum angka yang sama, maka ada nanti tingkat yang ketiga sampai penambahnya sama. Oh, gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Dua suku berikutnya bagaimana? Berarti adik, ya kita berangkatnya justru dari bawah adik. Berarti nanti ini ke sini ya, penambahnya ini tambah 1 adik ya. Berarti 4 tambah 1 berapa adik? Tentu saja 5. Maka di sini adalah tambah 5. Oke. 10 tambah 5 berapa? 15 tuh ketahuan. Coba satu lagi adik. Berarti ya penambahnya juga gitu, tambah 1 lagi. Ya, tambah 1 berapa adik? Ya, jadi tambah 6 ya. Kemudian 15 tambah 6 berapa? 21. Wow, enteng banget mencari pola berikutnya. Ini tingkat yang kedua ya. Nah adik-adik, ketika kita kenali bahwa namanya ditambah itu hanya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Maka kalau hanya menambahkan 2 suku berikutnya, 3 suku berikutnya bisa secara manual. Tetapi kalau sudah ditanya suku yang sangat banyak, misalnya setelah seperti ini maka suku ke-10 adalah. Nah kita kan nggak mungkin manual adik ya. Maka nanti ada di belakang bagaimana cara merumuskannya. Oh seperti ini ada rumus? Ada. Ya, the prompts gitu loh ya. Oke, ya tunggu aja. Maka adik ikuti ya video pembelajaran the prompt ini sampai selesai. Kalau ini kita masih memberikan contoh belum merumuskan suku ke N. Oke, baik, ngerti ya adik ya. Nah, sekarang yang B, barisan bilangan ya dengan aturan dikali. Nah, kalau ini justru lebih sederhana saya kira adik ya. 3 ke 6 kali berapa adik? Kali 2. Betul ya? 6 12 kali berapa adik? Kali 2 lagi. Kali berapa adik? Kali 2. Yuk lanjut yuk. Tentu kali 2. Berapa? 24 kali 2. 48 ya. Berikutnya apa? Kali 2. Berapa adik? Kali 2 96. Udah deh ya, 2 suku berikutnya aja gitu. Oke, yang mudah biar mudah ya. Terus kira-kira kalau ini gimana? 2 6 18 sudah ketahuan juga deh ya. Ini kali berapa dek? Kali 3. Kali berapa? Kali 3. Kali berapa dek? Kali 3. Oh, gampang banget ya. Sehingga 2 suku berikutnya ini juga kali 3. Ayo berapa? 50 kali 3, 154 kali 3, 12. Berarti berapa dek? 162. Tahu kan gitu ya? Iya, trik cepat ngitung ya. Seperti itu. Maka suku berikutnya ini juga tinggal dikalikan 2. Ayo berapa kali? Sorry, kali 3. 162 kali 3. Gimana ngitung cepatnya? Ya tinggal 16 kali 3, 480, 2 kali 3, 6, berarti 486. Wow, lebih cepat dari kalkulator adik. Iyalah, namanya trik. Kalkulator itu yang buat manusia. Ya, nggak boleh kalah itu. Oke ya adik ya. Jadi seperti itu. Kalau dikali, saya udah bilang itu justru lebih sederhana polanya daripada ditambah. Ya. Kemudian C ya, ada lagi barisan dengan aturan dipangkatkan. Ya, adik lihat ini. Ini untuk N1 1, untuk N2 nya 4, N3 nya 9. Kayaknya ini apa ini? 1 pangkat 1. Ini yang kedua ya. 2 ya kan? Pangkat 2. Betul ya? Ini apa ini? 3 pangkat 2. Betul ya? Ini 4 pangkat 2. Oh sorry, ternyata polanya 2. Berarti ini satunya ya pangkat 2 gitu ya. Nah betul ya adik ya? Ternyata betul. Berarti ini apa ini? Berikutnya apa? 5 pangkat 2. Ternyata 25. Berikutnya lagi apa adik? 6 pangkat 2 berarti 36 gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ternyata ini kalau dirumuskan nanti jadi gampang banget. Tidak lain apa? N kuadrat gitu ya. Dengan N adalah suku. Begitu. Oke, kemudian kalau ini bagaimana kira-kira? 1, 8, 2, 7, 6, 4 kayaknya masih serupa ini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Cuma pangkatnya kira-kira berapa? Ini jelas ya, kalau 1 pangkat berapapun kan 1 nanti dulu ya dek ya. Ini pangkat berapa dek? Ternyata pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Ini juga pangkat 3. Ini juga pangkat 3. Wah enteng banget. Berarti ini ikut-ikutan pangkat 3. Gitu loh dek ya. Oke.
Suku berikutnya ya berarti apa? 5 pangkat 3. Berapa? 5 kali 5 kali 5. 25 kali 5, 125. Gitu adik ya. Dan suku berikutnya apa? Tentu 6 pangkat 3. Gitu adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 6 kali 6 kali 6. Berarti 36 kali 6. Ya. Gimana? 36 kali 6. Gitu ya. Nah, 30 kali 6 180, 6 kali 6 36. 180 tambah 36 berarti berapa? 216 gitu ya. Inilah dua suku berikutnya. Pokoknya melanjutkan tuh jadi enteng kapan? Ketika kita kenal polanya, syukur-syukur bisa merumuskan. Ini kalau dirumuskan apa tadi? Mudah sekali ya, n pangkat 3 ya. Ingat, ternyata bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dipangkatkan gitu ya. Ini pola barisan bilangan. Oke. Baiklah adik-adik, sampai ke lembar terakhir ya. Tapi ini yang sangat-sangat menantang ya. Kenapa menantang? Karena kalau di lembar sebelumnya kita hanya melanjutkan dua suku berikutnya. Tetapi di sini kita dituntut bisa menemukan bagaimana rumus dari suku ke N, yaitu UN. Sehingga mau sampai suku berapapun menjadi mudah. Kapan? Ketika rumus suku ke N-nya sudah kita tentukan. Jadi bukan hanya dua suku berikutnya, bukan hanya tiga suku berikutnya, bahkan suku ke 100 pun dengan mudah kita hitung. Ketika apa? Rumus UN-nya sudah. Gitu adik ya. Oke. Sebelum melangkah ini ada prinsip dulu. Prinsip penting ini. Ini harus dipegang nanti ya. Prinsipnya kita akan menentukan kaitan antara bilangan 1 dengan nilai suku ke 1. Jadi ini maksudnya N ini. Ya. Berarti nanti gimana? Kalau bilangan 2 dengan nilai apa? Suku ke 2. Kalau bilangan 3 dengan siapa? Suku ke 3. Itu ada kaitan seperti apa? Itu yang kita tentukan. Ya, kita kenali dulu. Maksudnya bahwa 1, 2, 3 dan seterusnya ini tidak lain adalah nilai N. Ya. Dan U1, U2, U3 dan seterusnya ini tidak lain nilai dari apa, Adik? Nilai dari UN, ya. Jadi kita akan mengkaitkan antara nilai N dengan UN. Ya. Bingung kan? Bingung. Kalau masih konseptual memang mudah untuk bingung ya. Maka kita perjelas dengan contoh-contoh ya. Adik-adik tetap semangat, oke? Di nomor 1 adik, misalnya perhatian. Barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Gitu ya. Kalau suruh meneruskan ini berapa? Prinsipnya apa? Kaitkan antara N dan UN. Kalau N-nya 1, UN-nya 2. Ayo bagaimana ini kaitannya? Ya. Kalau N-nya 2, UN-nya 4. Kalau N-nya 3, UN-nya 8. Kira-kira bagaimana ini? Kalau saya melihat angka 2, 4, dan 8 kayaknya sudah dekat sekali ini adik. Ya. Ini kayaknya 2 pangkat aja ini. Coba lihat. Ini 1. 2 pangkat 1 betul 2? Betul. Ini 2. 2 pangkat 2 betul 4? Betul. Ya. 2 pangkat 3 betul 8? Iya. Habis 8 berapa? 16. 2 pangkat 4 itu 16. Ya Allah, udah ketahuan. Ternyata dari sini udah kelihatan. Ternyata apa? Rumus suku ke N-nya ini hanyalah 2 pangkat 1, 2, 3 itu apa? N-nya. Betul ya? Sehingga UN-nya apa? Di situ adalah 2 pangkat N. Selesai. Gitu ya. Jadi mengkaitkan antara N dengan nilai UN. Ya, kita lihat hubungannya seperti apa. Baiklah. Nah, sekarang ini yang lebih menantang lagi adik ya. Di barisan bilangan ya 5, 9, 13, 17. Kalau ini kayaknya enggak dikalikan ya, enggak kali, enggak pangkat. Ya, maka kita curiga ini adalah jumlah. Ya. Coba aja kita lihat ini ke sini. Ya. Ditambah berapa ini adik? Tambah 4. Tambah berapa adik? Tambah 4. Tambah berapa?
tambah 4 lagi, gitu ya. Kalau dua suku berikutnya ya gampang, tambah 4, ya. Tapi ini bukan gitu, melainkan rumus suku ke N-nya gimana, gitu ya. Nah, maka ada prinsip adik. Ini, saya kodai merah ini menjadi sangat penting, adik-adik harus tahu dan bisa menerapkan. Ya, jika pola suatu bilangan ditambah dengan K, jadi penambahnya selalu sama, yaitu K, maka rumus suku ke N adalah memuat N kali K, gitu loh ya. Terus yaitu N kali K ditambah sebuah konstanta, ya, sebuah konstanta ini. Nah, berapa konstantanya ya? Lihat-lihat saja, lihat sesuai angkanya itu. Berarti ternyata ini ditambah K, selalu ditambah K, ternyata selalu ditambah 4. Berarti yang dimaksud K itu adalah 4 ini loh dek ya, 4 itu K ya. Maka di sini kita tentukan untuk soal ini berarti rumus suku ke N-nya adalah memuat N kali K ya. Ternyata K-nya adalah 4, berarti N kali 4 ya, N kali 4 begitu adik ya. Lalu ditambah dengan berapa? Nah, penambahnya dari sini suku pertama itu adalah 5. Berarti N-nya 1, itu hasilnya 5. 1 kali 4, 4 ya. Supaya 5 tambah berapa, Dek? Tambah 1. Gitu loh, ya. Kan suku pertamanya 5. Jadi, suku pertama N-nya 1. 1 kali 4 tambah 1. Ya. Penambahnya jadi tahu. Maka rumusnya jadi mudah. 4 kali N itu apa? Ya, 4N ditambah 1. Selesai. Jadi rumusnya. Coba apa ini cocok ke suku berikutnya? Ini kan suku kedua adik ya. N-nya 2 itu 9. Betul nggak? 2 kali 4 tambah 1 itu 9. Atau ini 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Cocok ya. Coba suku ketiga. N-nya 3. 4 kali 3 12 tambah 1 13. Cocok banget. N-nya 4 adik. 4 kali 4 16 tambah 1 17. Subhanallah. Inilah cara menentukan rumusnya ya. Jadi kalau ditambah dengan suatu angka tetap yaitu K, maka rumus suku ke N itu akan memuat N kali K ditambah konstanta. Konstantanya apa? Sesuai dengan angka pada barisan bilangan yang disediakan gitu. Jadi ada trik-triknya untuk menentukan rumus, bukan sekedar dibayangkan tanpa petunjuk, tanpa tidak ya. Meskipun masih kebanyakan wah itu untung-untungan itu. Pas nemu ya bejo, pas nggak nemu ya ciloko gitu. Bukan sekedar itu adik ya, tetapi betul-betul ada polanya, ada caranya. Nah, apalagi yang sudah tingkat 2. Ini tingkat 1 aja begini adik. Yang tingkat 2, wah, ini luar biasa. Ya, saya ada adik untuk memahami ambil nafas dulu ya, karena ini cukup dalam. Bahkan yang di SMP sudah pada mau lulus masih belum ngerti. Jangankan lulus SMP ya. Yang pada TIU, tes intelijensia umum, ketika begini bisanya nebak-nebak. Tidak akan pernah bisa secara pasti. Tapi adik melalui The Prams ya akan kita jelaskan sedetail-detailnya. Jadi begini. Di contoh nomor 3 ini, barisan bilangan ini adalah bertingkat 2. Kita cek aja. Tambah berapa ini? Tambah 2. Betul? Tambah berapa ini? Tambah 3. Gitu ya. Terus adik tambah berapa ini, Dek? Tambah 4. Oke ya. Betul? Pelan-pelan. Ternyata penambahnya masih beda-beda. Berarti ada tingkatan berikutnya. Tambah berapa? Tambah 1. Tambah berapa? Tambah 1. Ya. Tambah berapa? Tambah 1. Nah, setelah itu udah sama. Ternyata betul, ini adalah bertingkat 2. Nah, ada triknya, ada caranya. Bahwa rumus suku ke N untuk barisan bilangan dengan pola ditambah bertingkat 2 itu adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, pada akhirnya bagaimana ini? Ini gampang nanti. Yang harus pikirkan bagaimana mencari A, bagaimana mencari B, bagaimana mencari C. Gitu ya.
Gimana caranya? Nah, dalam langkah inilah akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Baiklah adik, jadi begini. Yang sebelah kiri U1 kita nyatakan dengan rumus. UN itu AN kuadrat tambah BN plus C. Berarti kalau U1 N-nya diganti 1. 1 kuadrat kali A. 1 kuadrat kan 1 kali A, berarti tetap A. Betul? N-nya 1 kali B, berarti tambah B. C-nya tetap. Ternyata U1-nya adalah A plus B plus C. Itu U1. Betul ya? Kita coba U2-nya seperti apa? U2 berarti N-nya diganti 2. AN kuadrat 2 kuadrat 4 kali A, berarti 4A. Tambah B kali 2, berarti apa, Dik? 2B. Ditambah C, kalau C-nya tetap, ya. Oke, sekarang suku ketiga. N-nya 3. N kuadrat 3 kuadrat 9, berarti 9A. Betul ya? Ditambah B kali N. N-nya 3. Berarti apa? 3B. Ya. Ditambah dengan C. Nah, kita punya ini. Ya. Nah, setelah itu, ya, ternyata kita akan cek dong penambahnya. Ya. Dari satu ke berikutnya itu penambahnya berapa? Coba ini. Ini penambahnya berapa? Dari A menjadi 4A, berarti ditambah 3A. Dari B menjadi 2B, berarti ditambah apa, Dek? Ditambah B. Kalau C-nya kan tetap, jadi sudah. Ngerti ya, Dek ya? Baiklah. Masih kita lanjutkan. Sekarang ini ke sini coba, penambahnya apa? Dari 4A menjadi 9A, berarti ditambah berapa itu? Ya 5A lah ya. Oke. Dari 2B menjadi 3B, berarti ditambah apa? Ditambah B. Ya, 2B menjadi 3B, C-nya tetap. Sampai sini ternyata penambahnya itu. Oke ya. Baiklah, sekarang asik ya, Dek ya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ini ke sini ditambah dengan apa? Ingat B-nya tetap B, berarti tidak ada. 3A menjadi 5A ditambah berapa, Dek? Tambah 2A. Ya. Ingat ya, Dek ya. Nah, sekarang kita cocokkan. Kita cocokkan dengan yang tadi coba. Tadi 1 tambah 2 itu 1 menjadi 3 itu tambah berapa? Tambah 2. Gitu ya. Padahal ini tambah apa? 3A plus B. Ya. Terus ini tadi, ini ntar dulu aja deh ya. Ini tambah berapa, Dek? Tambah 3. Ya. Ini tambah berapa, Dek? Tambah 1. Masya Allah. Ya. Intinya kita kan cuma ingin menentukan ABC-nya. Nah, dari sini sudah mulai nampak. Ya. Adik, konsentrasi penuh. Kamu punya 2 mata ya, Dik ya? Iya. Mata kiri lihat ini, mata kanan lihat ini. Coba lakukan. Ya. Ternyata ini ada 2A. Ini ada 1. Masya Allah. Ya. Berarti langsung kita punya bahwa 2A itu bernilai 1. Wow, keren. Berarti A-nya sudah ketemu, yaitu apa? Setengah. Itu aja ya. Gitu. Kemudian lagi Adik, coba lihat. Adik tadi punya ini. Saya buat oval. Ternyata nilainya adalah ini, Adik. Oval juga. Jadi kotak-kotak, oval-oval gitu, Adik ya. Ternyata apa itu? 3A tambah B itu sama dengan 2. Ya, jadi ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita akan temukan B-nya. Berarti 2 dikurangi pindah ruas 3A. 3A. A-nya adalah setengah dimasukkan. 2 dikurangi 3 kali setengah. Coba, Adik. 3 kali setengah itu berapa? 1,5 kan ya? 2 dikurangi 1,5. Ya, berapa lagi kalau bukan setengah? Gampang banget ya, emang gampang ya. Oke ya. Sekarang yang belum kita temukan apa? Dia adalah C, ya kan? Buka mata lebar-lebar. Di mana tahu yang punya C? Ini punya C, ini punya C. Tapi kita pilih yang gampang aja.
kita berikan love ya dek ya. Itu ternyata suku pertama kan, berarti angkanya adalah 1 ya. Kotak, kotak, oval, oval, love, love ya. Kita kenal cinta di matematika The Prams ya. Oke, sehingga apa itu dek di sini yo? A tambah B tambah C sama dengan 1 ya. Maka mari kita cek, berarti C-nya itu siapa? 1 dikurangi A dikurangi B, gitu adik ya. Nah, ternyata A-nya setengah, B-nya setengah. 1 kurangi setengah, ya udah habis, C-nya adalah 0. Wow, A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya pun ketemu. Ya udah, berarti tinggal langsung kita rumuskan ya, bahwa rumus suku ke N adalah AN kuadrat ya, ke sini ya, ke sini. AN kuadrat hanya adalah setengah N kuadrat, biarkan, ditambah B kali N, B-nya adalah setengah, berarti apa dek? Setengah N, ditambah C, tapi C-nya 0, ya udah, selesai. Wow, wow, wow. Begitulah indahnya matematika adik ya. Nah, meski adik 8 SMP ya, tapi kalau bisa memahami seperti ini sungguh luar biasa. Saya tahu ini pengayaan ya, tapi ya, bukankah kita semua pengen kaya? Ayo jujur ya. Maka The Prams memberikan materinya lebih dari sekedar yang adik-adik butuhkan. Oke? Nah, dan jangan dilupakan adik, sekali lagi saya sudah ngomong bahwa materi ini teramat sangat penting. Meskipun nanti adik-adik tidak kuliah matematika, meskipun adik-adik tidak mendalami matematika, tapi ini akan ikut di apapun ya. Artinya pekerjaan profesional dan bergengsi ya, Dek ya. Oke, gitu adik. Nah, materi ini ya, The Prams jadikan 2 bagian. Ini masih bagian pertama adik ya. Nanti sampai ketemu lagi di bagian kedua, kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Nah, itu lebih seru ya. Tapi tentu to be continue, adik tetap setia. Yang belum subscribe silahkan, biar nanti ada notifikasi ya. Like, kasih komen juga ya. Terutama tadi ada yang saya tugaskan, kita diskusi bersama di komentar ya, supaya komentarnya hidup. Oke, gitu adik. Oke, tetap semangat, jenius mendadak bersama The Prams.